sahabat yang ketika itu sedang berada di hadapan rumahnya Rasulullah SAW ketika malam. Modelnya kayak gini, lagi bulan purnama. Lalu Rasulullah keluar dari rumahnya, sahabat itu lihat ke Rasulullah SAW, lalu lihat lagi ke atas, lihat ke Rasulullah, lihat ke atas, lihat lagi ke Rasulullah, terus begitu sampai 3 kali. Rasulullah notice, tahu, lalu tanya, kenapa pula? Kau bentar-bentar lihat aku, lihat bulan, lihat aku, lihat bulan. Apa kata sahabat itu? Saya ingin bandingkan, indah mana kiranya engkau wahai Rasulullah dengan bulan, dengan purnama itu. Ternyata wallahi ma adraktu, tidaklah aku dapat kecuali engkau ajmalu minal qamar, kecuali engkau lebih indah daripada purnama itu. Maka alhamdulillah ada riwayat ini, kita tahu ternyata sahabat menganggap indahnya, gantengnya, glowingnya. Bulan kan glowing tuh, berkilauan, ya kan? Bulan lebih Rasulullah SAW lebih daripada bulan. Sehingga kenapa kita alhamdulillah kita bisa nerka-nerka seganteng apa sih Rasulullah SAW itu. Kenapa? Karena termasuk daripada sebab seseorang cinta adalah keindahan dan ketampangan. Kalau mau tahu gimana tampangnya Rasulullah, lihat tuh bulan purnama sedemikian itu tontonannya. Orang tua kita terdahulu waktu belum ada TV, belum ada apa, waktu lampu belum banyak, maka bulan menjadi hiburan di malam hari. Bagaimana tidak, kita kalau sering baca puisi, sering sekali bulan itu kan diumpamakan dengan yang indah-indah. Wahai rembulan, bagaikan rembulan. Maka dari itu kita bisa dapatkan betapa indahnya Rasulullah SAW. Saya pernah sampaikan kan, Nabi Yusuf alaihissalam itu setengahnya Rasulullah SAW dari soal ketampanan. Cuma ketampanannya Nabi Yusuf jadi ujian buat beliau. Rasulullah 2 kali lipatnya Nabi Yusuf, gantengnya, tampannya, tapi tidak jadi fitnah, tidak jadi ujian. Begitu. Banyak-banyak lagi cari terus tentang Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan mungkin secara singkat. Ini penting, risalah yang salah satu yang paling utama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Temanya kali ini adalah tentang rukun-rukun sholat. Kita cross check sholat kita udah rapi apa belum selama ini. Nah, yang muda maupun sudah tua kita rapihkan. Mudah-mudahan dengan ini pertama sah dulu sholat kita. Habis sah Allah terima. Karena sah aja nggak cukup, belum tentu Allah terima. Tapi kalau udah nggak sah, udah pasti nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kita berikan hadiah kepada raja, tapi berupa sesuatu yang merusak. Gitu. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa azrari bid darain amin. Qal faslun fi arkanis shalah. Pasal menjelaskan tentang rukun-rukun salat, fardu salat, hal yang wajib dilakukan ketika salat. Lainnya daripada yang akan disebutkan ini hukumnya sunnah, tidak wajib, yang pernah diajarkan guru kita. Tapi yang akan disebutkan hukumnya wajib. Tak ada satu, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, kita masih punya tanggungan. Apa? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat jumlahnya ada 17 macam. Menurut Syekh Shalih bin Sumair ada 17 macam. Apa? Al-awwalu an-niyah. Yang pertama niyah. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbil al-qiblati adaan lillahi ta'ala, adaan ma'muman lillahi ta'ala, adaan imaman lillahi ta'ala. Barang tentunya kita sudah hafal sama-sama niatnya. Di mana letaknya niat? Niat letaknya di hati. Kapan mengucapkannya dalam hati? Ketika takbiratul ihram. Sunnah untuk melafalkan, mengucapkan usolli fardhu dhuhri. Sunnah hukumnya supaya bantu hati. Enggak diucapkan kan enggak apa-apa. Tapi nggak cukup lafal doang, hatinya tidak berniat, hatinya diam aja, cuman di bibir doang. Hati harus niat. Usolli fardhu dhuhri. Gitu. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Yang kedua, usani takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ucapan kita Allahu Akbar yang pertama itu namanya takbiratul ihram.
Kenapa disebut takbiratul ihram? Al-ihram artinya mengharamkan. Takbiratul ihram takbir yang mengharamkan, alias mengharamkan apa-apa yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Makan nasi goreng halal nggak? Makan nasi goreng halal. Kalau lagi sholat boleh nggak? Nggak boleh. Batalin sholat. Maka takbiratul ihram mengharamkan apa yang tadinya boleh. Apalagi jualan, lagi sholat jangan jualan. Itu. Yang ketiga, rukun yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Berdiri bagi yang mampu ketika sholat fardu. Wah. Berdiri hukumnya wajib bagi yang mampu. Kita semua masih muda, alhamdulillah, masih Allah berikan kekuatan. Maka kalau kita duduk, sholat kita tidak sah, sholat fardu, ya. Kecuali ada udzur, mungkin yang sudah sepuh, sudah tua, nggak kuat, apa sakit dan sebagainya yang menyebabkan dia tidak kuat berdiri, maka tidak mengapa. Tapi kalau kita coba-coba sholat duduk ketika fardu, maka sholat kita tidak sah karena termasuk rukun. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah berdirinya tidak termasuk rukun. Tapi tetap aja sunnah hukumnya berdiri. Kalau kenapa? Jangan mentang-mentang kita tahu lalu kita masih segar bugar sholat sunnahnya dulu. Ar-rabi' yang keempat, qiraatul Fatihah. Pas lagi berdiri itu baca Al-Fatihah. Rukun yang keempat baca Al-Fatihah. Sehingga kalau ada orang sholat selain masbuk tidak baca Al-Fatihah, dalam mazhab Syafi'i hukumnya tidak sah. Kapan baca Fatihah? Ketika berdiri. Fatihah ketika berdiri. Kalau lagi makmum, maka umumnya ketika imam baca surat umumnya. Tapi takar dulu kecepatan speednya imam berapa kilometer per jam. Ya. Kalau terlalu cepat, maka boleh berbarengan baca Fatihahnya dengan imam, asal jangan pakai mic juga. Oh, pakai mic, nanti pakai mic juga berarti. Aduh mekanik kayaknya. Tapi di apa sekiranya ente saja yang mendengarkan, tapi tetap harus bersuara. Oh, ini kadang salah kaprah orang. Maaf saya agak berdiri. Kadang salah kaprah. Apa salah kaprahnya? Dikatanya bacanya dalam hati. Nggak baca begini, baca dalam hati. Atau mulutnya komat kamit doang, tapi nggak ada suaranya yang terdengar oleh dirinya sendiri. Al-Fatihah rukun, termasuk rukun qauli. Apa rukun qauli? Rukun ucapan. Namanya ucapan baru disebut ucapan kalau kedengaran. Tapi jangan pakai mic. Iya, kedengaran biar makin josat, banyak sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Beradu sama imam. Tapi gimana kedengarannya? Minimal kedengaran telinga sendiri. Itu. Jangan gangguin juga. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, al-khamisu. Tadi Fatihah. Surat hukumnya sunnah. Fatihah wajib. Tanpa Fatihah tidak sah. Kecuali masbuk, datangnya terlambat. Imam udah mau ruku, maka nggak apa-apa kita nggak baca Fatihah. Fatihah yang jadi tanggungan kita udah ditanggung imam. Lalu yang kelima, al-khamisu ar-ruku, adalah ruku. Kita tahu dah ruku gimana bentuknya kan? Contohin kali ya. Ruku gimana bentuknya? Jadi kita punya telapak tangan kita taruh di dengkul. Kalau bisa sempurnanya adalah punggung kita rata. Sekiranya ditaruh aqua gelas tidak jatuh. Yang coba-coba ya taruh jatuh. Ya. Ratain. Itu bagi yang mampu. Optonya begitu. Tapi kalau ada sakit pinggang, encok, paling minimal ada condongnya kita seperti ini. Ini udah dianggap ruku. Ya. Kalau yang ada sakit, ada udur, tapi sah. Cuman malu lah anak muda masa yang dibawa. Ruku itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rukun yang kelima. Rukun yang keenam, tumakninah fihi. Tumakninah di dalam rukun tersebut. Jadi jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allah, wah bismillah. Kalau kata gini kayak apa? Kayak capung minum air. Harus ada tumakni. Nah, apa tumakni? Nah, berhenti sejenak ketika rukun tersebut. Gimana tadi? Allahu Akbar. Dah manteng dulu. Semua badan jangan ada yang bergerak. Begitu juga i'tidal, karena yang i'tidal yang paling parah tumakninanya. Sami Allah liman hamidah. Diayun sama dia. Ini nggak sah nih, karena tidak ada ketenangan di dalam anggota badan. Harus mancek. Makanya jangan salahin. Kadang ada yang selalu habis i'tidal dia begini lagi. Salah nggak salah. Dia menjaga supaya tidak ada yang bergerak badannya, dapat tumakni. Jadi mancek ya. Tumaknina. Yang ke-7 al-i'tidal tadi. I'tidal, kembali berdiri. Sunnahnya dalam mazhab Syafi'i diirsal begitu. Tapi beda pendapat. Ada juga yang bilang intinya jangan diayun karena setelahnya ada tumakni. Itu. Lalu tadi yang ke-8 tumakninah di dalam i'tidal tersebut. Ke-9 as-sujud marratain, sujud dua kali dalam satu rakaat, sujud dua kali. Ya, gimana hitungan sujud? Sempurnanya ini telapak tangan, jidat, hidung, dengkul, sama maaf cakapnya apa? Jari-jari ini badannya semuanya menyentuh tanah. Ini kalau diperagain ribet nih di mana? Satu gitu. Intinya sempurnanya jidat, dengkul, telapak tangan, dan juga jari-jari kaki yang bagian sininya, ya, itu menyentuh tanah semua. Bagian itu yang berciuman dengan tanah gitu. Nah, tapi kalau minimal, bagaimana minimalnya? Boleh minimalnya yang udah dianggap sujud kalau kita punya jidat ini menyentuh bumi, tanah maksudnya, atau gimana Ustaz menyentuh bumi, kan lantai 2 nggak langsung, ya udah berarti lantainya gitu. Ya nggak usah jadi perdebatan, lantainya berarti. Intinya bagian paling rendah di mana kita berdiri itu, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan rasakan tuh di situ, rasakan betapa bagian yang paling kita muliakan kita rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itu sujud, dan di dalamnya juga ada tumakninah. Jangan lupa, jangan langsung tak. Bagaimana paling minimal ukuran tumakninah? Berhentinya badan kita dari gerakan paling minimal hitungan subhanallah. Subhanallah sekali sudah cukup. Makanya jangan heran juga kalau ada lihat orang seorang ustaz yang sholatnya kelihatannya cepat, padahal dia dapat tumakninah. Kalau dia paham tumakninah sekadar subhanallah gitu. Cuman mantap lagi kalau dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, makanya kadang yang buruk-buruk itu apa? Ada orang udah tahu kebelat, benci, udah kadongan wudu. Yang senyum-senyum biasanya sering gitu. Nah, akhirnya apa? Udah nanggung, ntar diwuduk lagi, repot lagi, mau bobo. Akhirnya apa? Akhirnya dipaksain, ditahan. Ada yang kalau ditahan begitu, ada yang cepat. Makanya hukumnya makruh ente mulai sholat padahal ente masih dalam keadaan kebelet. Hukumnya makruh. Gitu. Hati, apalagi di masjid. Tak kalau ente kebuka, banjir semua. Dan yang ke-11 al-hadi asyar al-julusu baina sajdatain, termasuk juga adalah rukun, yaitu duduk di antara dua sujud, duduk antara dua sujud. Jadi sujud, duduk lagi. Duduknya gimana? Normal. Yang afdal duduk seperti ini, namanya duduk iftirash, ya. Duduk iftirash.
menjadi telapak kaki kita jadikan tumpuan. Normal kan, udah pada tahu insyaallah. Itu sebenarnya model duduk bagaimanapun sah, asal kita duduk dan menghadap kiblat. Mau sila boleh, cuma kan ribet sila kan, ya lah. Kalau udah begini kan lebih enak. Jadi nggak usah bikin macam-macam lah. Kalaupun boleh nggak usah aneh-aneh. Itu. Lalu selanjutnya tadi tumakninah di dalam duduk antara dua sujud. Tentu semua rukun ada tumakninahnya. Lalu as-salis asyar yang ke-13 at-tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud yang paling terakhir alias tahiyat akhir. Itu yang rukun. Maka tahiyat yang awal hukumnya sunnah. Kalau kita kelupaan bablas, rakaat kedua nggak baca tahiyat, nggak duduk, langsung kita bablas rakaat ketiga. Apakah kita harus tahiyat lagi di rakaat ketiga? No, bukan tempatnya, bukan terminalnya. Maka langsung aja bablas, ketemu tahiyat yang keempat, rakaat 4, tahiyat kedua. Bisa jadi sekali sholat 4 tahiyat bisa. Nggak usah daftar kepanjangan kalau dijelasin. Intinya kalau udah lupa, ya nggak usah turun lagi, karena itu hukumnya sunnah. Kalau kita turun lagi, nanti malah ngebatalin sholat itu di rakaat ketiga, maksudnya nggak usah tahiyat lagi. Itu. Tapi kalau tahiyat yang kedua, yang terakhir hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau nggak ada itu, nanti kapan kelar nih sholat? Dia lupa terus, tahiyat aku lupa terus. Gimana? Modelnya lupa terus, nggak salam sampai 10 hari. Habis ya. Maka tahiyat wajib. Tahiyat yang akhir, tasyahud akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ar-rabi' asyar al-qu'udu fihi. Yang ke-14 duduk ketika tahiyat akhir. Kalau ketika Fatihah berdiri rukunnya. Kalau ketika tahiyat duduk. Maka ketika tahiyat berdiri modelnya bikin baru. Bukan hanya tidak sah, tapi bid'ah, tidak diajarkan Rasulullah. Al-khamis asyar yang ke-15 as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam duduk di tahiyat itu. Habis tahiyat, bacaan tahiyat langsung salat. Jadi bacaan tahiyat sampai sebelum salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sebelum itu, itulah tahiyat. Tahiyat, bacaan tasyahud ya, atau bacaan tahiyat. Betapa makomnya Rasulullah begitu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ketika sholat pun tidak dianggap sah kecuali kita bersalawat kepada Rasulullah. Nabi-nabi lain nggak ada. Kita mau pakai salawat Nabi Ibrahim nggak apa-apa. Kan namanya salat Ibrahimiyah yang kita sebutin tadi. Yang biasa kita ucapkan ketika tahiyat kan namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seterusnya sampai fil alamin innaka hamidum majid. Enggak pakai itu enggak apa-apa, yang penting salat. Maka betapa agungnya Rasulullah sehingga bersalawat kepadanya pun jadi penentu kesahan salat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggak heran kata Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan at-turuq kulluha masdudah. Jalan menuju Allah semuanya tertutup illa min babi Rasulillah, kecuali dari pintunya Rasulullah. Jadi ada orang mau nyampe Allah ngaku tapi nggak cinta Rasulullah, tapi nggak ngikut Rasulullah, atau bahkan sampai benci kepada keturunannya Rasulullah, benci kepada ajarannya, maka nggak akan sampai sama sekali, atau tidak sesuai dengan jejaknya Rasulullah, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sadis asyar yang terakhir as-salam. Rukun yang terakhir adalah salam. Udah tentu kalau nggak ada salam nggak kelar. Bukan Pak salam. Salam. Iya saya kenapa? Kalau di samping. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai situ. Kalau sholatnya sholat jenazah sampai wabarakatuh. Salam ini terserah kita mau sekali atau
kali. Rukunnya sekali. Kalau kita sekali berarti finishnya di satu itu, yang salam yang terakhir itu. Kalau kita mau 2 kali, maka finishnya di salam yang kedua itu. Kenapa saya terangin ini? Karena seringkali orang yang masbuk, nih, hati nih, pelajaran ini nggak boleh yang salah lagi. Seringkali orang masbuk telat, ketika imam salam, dia kan mau berdiri lagi, nambahin rakaat dia, bahkan sholat dhuhur, dia masbuk, ketinggalan 1 rakaat, habis imam salam kan dia berdiri lagi. Kadang ada yang berdiri pas imam belum kelar salam, baru buru-buru amat bang, mau kemana? Iya, Jumat berkah ya. Dapat berapa kerdus tadi? Ya, itu membatalkan sholat dia. Mengapa? Karena orang yang jadi makmum harus ngikutin imam sampai detik terakhir. Dan detik terakhirnya imam adalah ketika dia salam yang terakhir. Tergantung imam pilihnya 1 kali salam atau 2 kali salam. Kalau 1 kali salam berarti sampai apa? Assalamualaikum warahmatullahi, sampai Allah titik di Allah, baru kita boleh berdiri. Di situ imam udah putus ikatan dari sholat. Mau 2 kali, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Loh yang kedua baru putus. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi pertama kita udah berdiri, sedangkan imam lanjut salam yang kedua, sama juga. Berarti kita nggak jadi makmum selama ini. Paham? Kita udah mengkudeta imam bahasanya. Maka jangan seperti itu. Kelarin dulu salam. Salamin, biar kelar dulu imam mau kemana sih, buru-buru, tenang aja. Rezeki Allah yang ngatur. Pasti kalau Allah pengen engkau dapat itu nasi bungkus, pasti sampai ke engkau juga. La mani alima atait, wala mu'ti lima mana'ta. Tidak ada yang bisa Allah cegah kalau Allah mau berikan, tidak ada yang bisa ngasih kalau Allah tidak mau dia dapat. Ya enggak usah khawatir gitu. Saya juga makan habis ini. Saya makan habis ini. Insya Allah. Yang terakhir asal tertib. Ngurut yang paling terakhir ngurut. Jadi nggak boleh salam dulu baru baca Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus tertib seperti urutan tadi sebagaimana yang guru-guru kita ajar. Nah, itu dia 17 rukun yang wajib kita lakukan ketika sholat. Insyaallah minggu depan diperluas lagi karena ini penting sholat. Nah, ini seringkasnya yaitu 17 rukun yang wajib kita lakukan, lain daripada itu semua. Tapi insyaallah minggu depan saya perluas lagi. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan sholat ataupun dengan sholat fardhu, tafadhol. Ustaz, silakan. Kalau kita lagi sholat sunnah, Ustaz, biar kedengaran tuh apa belakang pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, kalau misalnya kita lagi sholat sunnah di masjid, terus ada yang nepok kita sebaliknya gitu, kita nggak tahu juga lagi sholat sunnah, itu sebaiknya apa yang kita lakukan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Pertama, tidak ada larangan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita sholat sunnah, orang ngiranya kita sholat wajib. Akhirnya dia mau makmum kepada kita, ditepok tangan kita, debu. Ya ilallah. Bagaimana sikap kita? Pertama, jawabannya tidak ada sama sekali larangan. Kita sholat wajib bermakmum kepada yang sunnah. Ada orang sholat sunnah ba'diyah isya taruh misalnya. Kita belum sholat isya baru datang, kita kira dia sholat isya. Boleh nggak kita makan? Hatta kita nggak ngira dia sholat isya, kita tahu dia sholat ba'diyah. Boleh nggak kita makmum pada dia? Boleh, selama gerakan sholatnya sama. Kecuali dia sholat jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tepuk tangan. Itu nggak sah. Kenapa? Karena model gerakannya beda. Tapi kalau model gerakannya sama, sholat sunnah ba'diyah dengan sholat isya misalkan, maka boleh kita makmum kepada dia, nggak masalah.
Gitu. Jadi nggak usah panik, nggak usah keringat dingin. Tuh gimana? Itu kan sholat sunnah ya. Nggak usah gitu. Biarin aja mengalir apa adanya. Oke? Jadi kalau pas ente lagi, kan ente kan turun 2 rakaat, ente salam, dia berdiri lagi, tambahin 2 rakaat, hitungannya nambah lah idrok gitu. Begitu, ini nggak usah panik. Karena saya pernah kejadian waktu di Yaman sama orang Baduy. Orang Baduy itu orang dalaman lah gitu. Sabah kota kalau kata orang sini. Orang pedalaman ke kotanya gitu, ke Mukalla. Dia sholat di masjid, saya pengen makmum gitu. Saya tolak pengen makmum. Saya tepok, dikasih isyarat sama dia begini, mengisyaratkan saya tidak mau dimakmumin. Barangkali dia mau ngasih tahu kalau saya sholat sunnah. Saya sayang kalau sholat sendirian, nggak dapat pahala jamaah. Akhirnya dia aja saya mundur jauhan dikit. Dianya di sono tapi masih di masjid, dalam masjid. Dianya di sono, saya di belakang jauhan dikit, nggak langsung. Saya lihat makmum kepada dia. Sah nggak? Sah. Selama masih di masjid tidak mengapa. Gitu. Soalnya kalau didekatin nanti dia berontak kan. Baru ditepuk aja udah begini. Ya. Gitu. Jadi tidak mengapa. Nggak usah khawatir. Gitu. Ada lagi? Silakan Pak Ulin. Kalau kita sholat itu kan apabila sakit terputus, terutama misalnya sholat itu kita kadang-kadang terputus dengan jalanan atau apa itu. Baik. Kalau masih di dalam satu masjid, pertanyaannya bagaimana sapnya ke belakang ya, terputus ke belakang ya. Kalau terputus ke samping kan yang belakang maju caranya untuk mengisi. Bagaimana kalau terputus ke belakang alias diselang, misalkan ada jalanan, ada masjid langsung jalan raya, habis jalan raya karena jamaahnya membludak, habis jalan raya ada sholat lagi, karena kalau di jalan raya kan repot ya. Ada ayam, ada apa, nggak bisa. Akhirnya diselang oleh jalanan itu. Bagaimana? Pertama, saya menerangkan yang di masjid dulu, kayak model saya tadi. Saya kan jaraknya jauh tuh selangnya, ya kan? Itu padahal saya jadi makmumnya dia. Bagaimana? Boleh selama masih di masjid. Masjid Istiqlal, imamnya ujung sono. Kutanya mungkin ada 200 meter, 100 meter kali itu, wallahu a'lam. Pokoknya jauh dah, sampai kelihatannya. Kalau mau ngeliat imam juga begini dulu. Boleh nggak kita makmum? Boleh, kalau kedengeran. Kalau kita tahu pergerakan itu imam. Selama masih dalam satu masjid. Tapi kalau udah di luar masjid, ada batasannya. Boleh menjadi makmum, boleh menambahkan saf selama selangnya antara satu saf dengan saf yang di depannya itu paling minimal 300 hasta. Gimana 300 hasta nih? 300 hasta itu 300 kali apa ini namanya? Lengan. Dari ya lengan, betul. Sampai ke siku lengan 300 hasta. Nah, orang segini. Hitung aja 300 kalau putra. Kalau di jalan. Kalau enggak gimana caranya ya? Pokoknya 300 hasta. Jadi kalau cuma jalanan bisa. Enggak apa-apa. Kalau cuma jalanan tidak masalah. Gitu. Ada lagi? Hah? Kalau terputus dinding, nah itu nanti ada apa? Ada aturannya lagi. Kalau terputusnya dinding banget, misalkan ini ditutup, ada jamaah di sini, misalkan di belakang sana ya, kita di sini, ini nggak sah karena nggak ada jalur untuk bisa nyambung ke saf itu, gitu. Nah, kan ini kecuali di dalam masjid, kalau di luar masjid tembok di selang tembok tidak bisa. Di selang tembok seperti ini karena kita nggak bisa menuju itu dengan leluasa, semuanya ditutup. Ini udah keputus sapnya, nggak bisa. Misalkan dihalang oleh tembok. Gitu, insyaallah Dr. Weling ya. Kemudian kita doakan bisa melanjutkan S2 dan S3. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Saya mau bertanya Ustaz, ini kejadian sesuai fakta. Jadi masjid tingkat, jamaahnya di bawah. Teman saya mager orangnya di bawah. Dia ikut jamaah di atas sendiri. Itu gimana Ustaz? Baik. Saya tahu. Ini salat Jumat. Jadi kan salat Jumat di atas tingkat, di samping ada ruangan. Dia tuh nggak mau masuk ke dalam masjid, mengikutnya yang di ruangan itu di sampingnya. Salatnya di situ jadinya. Tadi ikut jamaah. Saya kayaknya pernah tuh ke situ tuh, ke masjid situ ya.
untuk menjaga kode etik maka tidak saya sebutkan. Pokoknya lumayan jauh deh. Bagaimana modelnya? Pertanyaan pertama, dia sholatnya di lantai atas, padahal jamaah di lantai bawah. Sebenarnya secara kesahan itu sah. Mengapa? Karena masjid itu 2 lantai ke atas, 2 lantai, 7 langit, 2 lantai, 7 langit ke atas dan 7 lapis bumi ke bawah. Kalau orang udah wakafin buat masjid, maka segitu-gitunya wakaf masjid. Sehingga kalau ada orang sholatnya di Kubah. Ya, ini lebih ekstrim lagi. Gimana? Pesawat. Pesawat lewat, tapi bukan sholat deh, karena nggak kedengeran nih imam ya kan. Dia lewat, tahu di bawahnya ada masjid dan itu teritori masjid yang dia lagi lewat. Nah itu anak taki berhadap masjid ini. Langsung lewat lagi. Dia dapat pahala i'tikaf. Karena dia beriktikaf di area masjid. Mengapa? Karena masjid adalah ketika udah diwakafin 7 langit ke atas, 7 lapis bumi ke bawah. Jadi nggak apa-apa ya. Nah, lalu bagaimana kalau gitu? Nah itu masih satu rangkaian masjid. Hatta dia sholatnya di atas, sah nggak? Sah. Itu kalau ngomongin sah. Kayak orang Musa tuh. Kayak orang Musa tuh. Iya. Ya. Ente kayak gini analoginya. Ente nikah sama perempuan. Maharnya permen kopiku 100 biji. Sah nggak tuh? Sah. Karena kopiku bernilai harta. Tapi kira-kira apa kata mertua ente tuh? Ente ngajakin anak-anak begadang mau gimana? 100 kopiku. Nah itu modelnya. Sah. Tapi kan malu-maluin. Jadi seyogianya untuk bisa merapat ke dalam soft muslim, soft jamaah. Begitu. Tadi apa lagi yang kedua? Ruangan sampingnya di Jumatan, tapi dia nggak mau keluar ruangan tadi. Ruangan itu masuk wakaf masjid atau tidak? Masih masuk. Kalau dia masuk masjid, maka tidak mengapa. Kayak musuhan. Tapi kayak tadi sama aja, malu-maluin. Nih, titik. Ya. Ada lagi? Kelas. Barangkali ya, itu udah lapar juga udah. Apa ini? Perempuan ada yang nanya. Nanya ya? Apa ini? Nanya? Oh enggak, kira-kira mau nanya. Baik, kalau gitu mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan habis ini yang lapar Allah kasih makan, kasih kenyang. Yang ngantuk Allah kasih tidur. Amin. Habis itu dibangunin lagi besok insyaallah. Amin. Alhamdulillah wa ala kulli min salihal fadil hadat rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barakatuh Fatihah. بسر الفاتحة وبمعجزات الفاتحة افتح لنا يا الله أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير اللهم اجعلنا من محبي رسول الله حق حبه اللهم يا محول الأحوال حولنا إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما زكيا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا عليها نحيا وعليها نموت وبهذا البعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama sebelum kita akhiri kita berinfak dulu
demi melanjutkan perjuangan Majelis Bidun Aisyim bersama-sama. Yang punya harta lebih silakan mengisikan sebagian hartanya untuk kita tetap terus istiqomah ngaji setiap malam Sabtu. Ya Rabbana ta'arafna bi'anana aftarafna wa annana ashrafna